Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parung, super tertua di semesta. Ngomong nggak jelas. Ini kita baca berita ya supaya kita update ya. BUMN korup masuk daftar hitam, nasibnya kini di tangan Jokowi. Yang nulis ya Silke Febrina Lau Sereno, Detik Finance, namanya keren. Hari Sabtu 24 Desember jam 5 sore, ya kan, Detik Finance. Kita lihat ya, lingkungan badan usaha milik negara BUMN harus dilindungi dari praktek kecurangan dan harus mencegah penggunaan uang rakyat untuk kepentingan individu. Bener nih. Menteri BUMN Erick Thohir sedang berupaya melawan praktik korupsi di lingkungan BUMN. Nah, Erick Thohir itu waktu ngucurin dana sampai 6,4 triliun pinjaman ke GoTo Gojek Tokopedia tanpa bunga, diduga melakukan benturan kepentingan kan, karena kakak kandungnya ada, siapa Thohir itu namanya, ada di GoTo ya. Tuh gimana tuh Bang Erik? Antum ngasih pinjaman tanpa bunga ke GoTo ya, startup yang ada di dalamnya itu kakak kandung ente. Bagaimana tuh? Enggak, ini nanya doang nih, nanya. Soalnya pejabat pengamat pada sewot tuh gara-gara manuver ente yang ngucurin dana ke GoTo, kok bukan ke BUMN, ke perakyat yang kecil yang dibantu, malah perusahaan startup yang gede yang dibantu nggak balik katanya uangnya ya. Terus apalagi sahamnya anjlok ya, meskipun tinggal berapa perak tetap untung katanya. Nggak ngerti ya soal saham tuh kan. Intinya mah mau kontroversial gitu loh Erick Thohir nih. Hal ini sejalan dengan upaya global yang selalu waspada dengan potensi korupsi serta menerbitkan daftar hitam koruptor yang sering diterbitkan oleh Bank Dunia. Korupsi tidak memberi tempat dalam pembangunan, kata Presiden Grup Bank Dunia David Malpass di situs Bank Dunia edisi Oktober, ditulis Sabtu ya 24 Desember. Dia menjelaskan Bank Dunia menggandeng Integrity Vice Presidency INT Office and Suspension and Debarment OSD dan Sanctions Board untuk memerangi korupsi. INT adalah unit independen dalam grup Bank Dunia. Bank Dunia juga isinya siapa sih, kapitalis itu, yang bekerja untuk mendeteksi, menghalangi dan mencegah penipuan dan korupsi dalam operasi yang dibiayai oleh grup Bank Dunia, staf grup Bank Dunia atau vendor perusahaan. Adapun OSD itu apa tadi? OSD itu Office of Suspension and Debarment, OSD. OSD adalah tingkat pertama dari sistem adjudikatif Bank Dunia dan bertugas meninjau secara tidak memihak apakah ada cukup bukti bahwa entitas yang diselidiki oleh INT telah terlibat dalam pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi, dan jika demikian menentukan sanksi yang sesuai. Langkah mempersiapkan daftar hitam ini juga dilakukan Erick Thohir. Erick kemana-mana, pergi kemana-mana seperti Ganjar, sama-sama masih ini kan pejabat negara itu. Orang mempertanyakan Erick kesono kemari itu pakai anggaran siapa, apakah uang pribadi, apakah uang negara, begitu juga Ganjar, begitu juga yang lain. Kalau
Anies Baswedan pergi-pergi kan nggak pakai anggaran APBD DKI, dia udah bukan gubernur ya kan, uang pribadi atau uang para sukarelawan ya. Erick mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk melakukan audit terhadap BUMN yang dituju. Hanya Presiden RI yang dapat mencabut hasil audit BPKP tersebut. Oh gitu ya, memang hanya Presiden mencabut hasil audit, kok bisa? Saya dorong blacklist, daftar hitam, core value, akhlak benar-benar harus dijaga. HLAK. Wah, berarti dia pengikut revolusi akhlaknya Habib Rizik sekarang, Erick Thohir. Itu nyebut-nyebut akhlak. Yang sudah terindikasi korupsi akan di blacklist, diaudit oleh BPKP. Yang bisa mencabut hanya Presiden, bahkan saya Menteri BUMN yang mencabut, karena nanti terkesan kalau bukan saya yang mencabut, nanti kalau saya mencabut terkesan politis, ujar dia dalam keterangan tertulis. Oh. Terus klik nomor 2, halaman 2 BUMN mau daftar hitam siapa aja. Erick juga menekankan perlunya 2 hal dalam menjalankan BUMN dengan core value akhlak. Pertama, adanya kepemimpinan yang kuat. 2, adanya sistem SOP. Tidak mungkin kepemimpinan tanpa sistem atau SOP. Sistem SOP itu apa sih? SOP? SOP sistem operasional prosedur ya, ya, tidak mungkin kepemimpinan tanpa sistem atau SOP, akan menjadi absolut korup, ya kan? Begitu juga jika ada sistem tapi tidak ada kepemimpinan, maka bisnis tidak akan jalan juga. Textbook, cuma jago buat makalah, ujar Erick. Menurut Erick, mencegah korupsi adalah cara yang tepat untuk melindungi BUMN. BUMN yang dipimpin malah banyak korupsinya. Lalu terus bagaimana, benar nggak itu sudah hilang korupsi di BUMN? Dia juga berupaya menghapus paradigma jika BUMN merupakan sarang korupsi. Berarti sarang korupsi sekarang mau dicoba dihapus paradigma itu, ya dihapus kenyataannya supaya nggak korupsi ya. Atau perusahaan dengan utang yang besar. Utang yang besar. Dia meminta agar paradigma itu Gus pikir atau Gus pandang ya. Dia minta agar paradigma itu bisa dihapus oleh seluruh BUMN. Saat ini Erick sudah membawa BUMN secara keseluruhan mencatatkan peningkatan laba dari 124,7 triliun tahun 2021 menjadi 155 triliun pada 9 bulan pertama 2022. Kita banyak nih, korupsinya berapa? Belum diungkapkan. Utang BUMN banyak. Erick Thohir langsung bilang begini. Nanti kita baca ya. Kontribusi BUMN terhadap negara meningkat 68 triliun dalam 3 tahun terakhir, yaitu 1.1130 triliun pada sebelum COVID-19 menjadi 1.198 triliun pada kuartal 3 2022. Ini nggak ada ini sih ya, nggak ada second opinion, nggak ada intelektual merdeka seperti Anthony Budiawan misalnya atau Kwik Kianki yang bisa membahas ini. Ini masih ada masalah BUMN ini kan diungkapkan yang baik-baiknya aja ya. Nggak mungkin Erick Thohir menjelaskan yang jeleknya kan. Kalau yang menjelaskan yang jeleknya atau yang senyata-nyata dari BUMN kan dia yang kena. Mayoritas BUMN juga sudah jatuh meninggalkan zona dominasi utang dalam pengelolaan keuangannya atau sehat. Apa betul? BUMN telah menurunkan tingkat utang dibanding modal 30% menjadi 34%. Lebih banyak berarti. Pada kegiatan usaha biasanya 70% berupa pinjaman atau utang, kemudian modalnya 30%. Nah, di BUMN modalnya itu 60% lebih dibandingkan utangnya. Artinya apa? Kita sehat. Yo percaya untuk sementara. Saya nggak tahu, nggak bisa membanding. Kita lihat ya.
Utang BUMN banyak. Erick Thohir langsung bilang begini. Ini ditulis oleh Ahmad Dwi Afriyadi, Detik Finance, Kamis ya, 22 Desember. Utang BUMN kerap menjadi sorotan lantaran kabarnya menggunung. Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara merespon hal ini. Ayo. Dia mengatakan tingkat utang BUMN dibanding dengan modal diinvestasikan telah mengalami penurunan. Dibilang juga utangnya banyak. Kita sudah cek bahwa selama kita sama-sama bekerja, kita sudah menurunkan tingkat utang kita dibandingkan modal yang diinvestasikan dari 38 turun ke 34. Ya dikit ya, ujar Erick dalam acara perayaan Hari Ibu dan peluncuran program Sri Kandi Muda di Jakarta Kamis. Ngapain dia ikut perayaan Hari Ibu sekarang? Itu dulu waktu peresmian danau 5 menit di sini, kantor saya dulu jadi YouTuber, 7 hektar desa wisata. Dia datang sama Adian Apitupulu. Kalau Adian Apitupulu memang tinggalnya beli tanah di pinggir danau itu, dia beli view. Erick menjelaskan untuk kegiatan usaha biasanya 70% berupa pinjaman dan utang, kemudian modalnya 30%. BUMN modalnya 60% lebih dibandingkan utangnya. Artinya apa? Kita sehat. Oh, ini harus dicoba. Said Didu, pandangan Said Didu gimana? Said Didu terhadap ini ya, terhadap BUMN. Said Didu, BUMN ada nggak? Mana ya? Said Didu bongkar pemicu utang BUMN. Apa ini? Karya bengkak triliunan dulu ya. Yang sekarang mana ya? Coba kita lihat. Jakarta CNBC. Ini April 2021 ya, berarti setahun setengah yang. Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara BUMN Said Didu mengingatkan pemerintah saat ini bisa mewarisi proyek-proyek mangkrak di bidang infrastruktur. Selain itu diungkapkan soal utang BUMN karya yang bengkak sampai triliunan rupiah. Hal ini diungkapkan dalam sebuah diskusi online Narasi Institut Jumat 9 April 2021. Sebetulnya Bung Arya, staf khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulinga dan Erick Thohir panen proyek mangkrak. Oh, panen proyek mangkrak pada tahun 2018 sampai 2019. Kalau tidak ada PMN itu penanaman modal nasional ya, pasti di tahun 2021 proyek-proyek itu mangkrak jelasnya. Kenapa tahun 2021 menurut Said Didu proyek di tahun ini yang tidak ekonomis itu selesai, sehingga akan muncul 3 beban operasional, yaitu beban operasional, beban utang, dan beban penyusutan. Sementara pendapatan akan sulit karena proyek itu tidak ekonomis, ya kan? Proyek-proyek itu seperti jalan tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, kereta cepat Jakarta Bandung, dan Bandara Kertajati. Saya juga bicara jalan keluar agar BUMN karya selamat dari kerugian ini dengan dijual. Jalan keluarnya cuma 2. Pertama, pemerintah harus mengeluarkan PMN atau proyek itu dijual. Tapi saya yakin itu tidak laku. Kenapa? Saya paham cost project ini jauh lebih mahal dari biasanya. Jelas saya Didu. Nah, ini satu pandangan ya. Pandangan yang apa? Yang berbeda. Dia mencontohkan pembangunan jalan tol pada 2010 sekitar 60 miliar. Sekarang bangun jalan tol luar kota 100 miliar per kilometer. Dalam kota 150 miliar per kilometer. Begitu juga bandara yang tidak visible atau tidak layak. Sumber utamanya adalah hegemoni euforia pembangunan infrastruktur yang dibebankan ke yang membebani BUMN, kata Said Didu.
Said pesimis penjelasan kerugian BUMN secara organik, kinerja bisnis jalan lain pemerintah harus ikut campur menyelesaikan BUMN konstruksi. Penyebab kerugian ini berasal dari penugasan yang mengingatkan menteri yang memberi penugasan seperti Kementerian PUPR juga Kementerian Perhubungan turut bertanggung jawab mencarikan anggaran untuk BUMN ini. Kasus Waskita yang berdarah-darah. PT Waskita Karya Persero TBK mengalami kerugian beban bunga utang yang besar tercermin dari laporan keuangan pada 2020 lalu. Liabilitas perusahaan sebesar 89,01 triliun dan beban utang bunga mencapai 4,7 triliun. Dalam diskusi online Narasi Institute Jumat 9 April 2021, Associate Partner BUMN Research Group Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto menjelaskan kenaikan beban bunga ini berkaitan dengan kenaikan beban biaya dan sumber daya manusia. Ini berkaitan dengan cost SDM naik, tapi bukan gaji personel Waskita Karya yang naik. Jelas Toto. Ia menjelaskan item yang berkaitan dengan biaya SDM naik karena pesangon pekerja perjanjian kerja waktu tertentu PWKT naik karena ada proyek yang dideterminasi. Selain itu, biaya pesangon juga besar untuk pegawai pensiun. Ditambah masalah dana pensiun karyawan Waskita ditempatkan pada dana pensiun lembaga keuangan DPLK Jiwasraya sehingga Waskita harus merefinancing atau membayarkan lebih dahulu dana pensiun karyawan. Belum lagi dalam anggaran biaya COVID-19 dan hal ini membuat alokasi di 2020 besar. Saya cek anggarannya bukan karena level gaji naik, tapi kaitannya dengan soal tadi katanya. Ia melihat perusahaan ini banyak kontrak pekerjaan yang diterminasi akibat pandemi. Sebelumnya menanggapi kerugian ini, Presiden Direktur PT Waskita Karya TBK Destiawan Suwanjono melakukan upaya untuk menekan beban bunga dengan divestasi 5 ruas jalan tol, tetapi tertunda karena pandemi COVID-19. Akibat pandemi tahun 2002 harusnya ada 5 ruas yang kami divestasi, tapi kami gagal karena para investor menunda, katanya dalam webinar Kamis. Kalau ini terjadi maka ini akan mengurangi beban utang Waskita yang tahun lalu. Dengan utang kami 90 triliun itu harus menanggung beban bunga 4,7 triliun. Jadi ini sangat berat, ujarnya. Jadi maksudnya gini loh. Jadi BUMN itu kalau yang ngomong Erick Thohir itu ya baik-baik saja, tapi kalau yang ngomongnya kenyataan atau para analis atau pengamat seperti Said Didu dan kawan-kawan, ternyata BUMN kita itu penuh dengan masalah dan tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.